Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa menjelaskan hukum lingkungan. Nanti kita bisa membahas terkait dengan istilah maupun terminologi, maupun kita juga bisa membahas terkait dengan analisis dampak mengenai lingkungan. Kita juga membahas mengenai pencemaran dan kerusakan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan itu sebenarnya apa sih? Hukum yang mengatur terkait dengan lingkungan itu sendiri. Jadi adanya suatu norma. Nah, di sini Profesor Munajat mengatakan bahwasanya yang namanya hukum lingkungan itu terbagi atas dua secara pengertiannya. Ada yang terbagi dari istilahnya klasik maupun modern. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang klasik, hukum lingkungan merupakan suatu norma yang mengatur masyarakat, mengatur subjek dalam hal ini untuk apa? Untuk mengeksploitasi lingkungan dalam mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang singkat. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari perspektif pengertian hukum lingkungan dari kacamata modern, maka yang namanya hukum lingkungan itu merupakan suatu norma yang mengatur terkait masyarakat dalam hal upaya pelestarian lingkungan agar lingkungan tersebut dapat digunakan untuk generasi-generasi atau dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya seperti itu. Jadi titik tekan di dalam pengertian dari hukum lingkungan baik itu secara klasik maupun secara modern itu ditentukan dari lingkungan ataukah ditentukan dari kelestariannya. Kalau kita melihat dan menelaah dari segi klasik, maka itu kita samakan kepada yang namanya perolehan hasil dengan waktu yang singkat ya. Sedangkan modern lebih menekankan pada kelestarian untuk keberlanjutan. Nah, ini sangat penting sekali karena kita juga harus memahami betul terkait dengan yang namanya asas di dalam hukum lingkungan ya. Apakah nanti konteksnya akan pengertian dari istilah klasiknya ataukah modern, karena kalau kita lihat aturan perundang-undangan ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup, itu terkait hukum lingkungan sebenarnya ada secara eksplisit itu diterangkan ada yang namanya berupa asas ya. Asas di dalam hukum lingkungan itu ada dalam arti pemerintah itu juga atau negara bertanggung jawab atas kelestarian. Nah, kemudian juga berasaskan adanya suatu keadilan, berasaskan adanya suatu keberlanjutan. Nah, di sini jadi adanya suatu keberlanjutan dari suatu lingkungan hidup. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dan telaah peraturan perundang-undangan itu sudah banyak perubahan-perubahan ya, mulai dari tahun 1982 ya, ada 1997 sampai saat ini yaitu yang terbaru 32 tahun 2009. Nah, kalau terkait pengaturan atau konferensi internasional pertama kali membahas terkait dengan lingkungan itu sekitar tahun 1972. Yang kita perlu bicarakan pada saat ini terkait lingkungan itu kita juga harus melihat apakah itu hukum lingkungan itu diterapkan di negara berkembang ataukah diterapkan di negara maju, karena ini sangat berbeda dalam implementasinya. Kalau kita bicaranya di negara berkembang, nah itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada atau faktor-faktor yang ada di dalam suatu atau di dalam negara yang berkembang. Misalkan adanya suatu penduduk. Nah, penduduk ini lebih memprioritaskan apa? Kebutuhannya. Artinya ini lebih menekankan kepada aspek pengertian hukum lingkungan secara klasik. Nah, artinya apa? Kalau kita pandang ya secara klasik itu kan lebih mengutamakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, seperti itu. Selagi kebutuhan itu tercukupi. Nah, baik itu nanti dengan cara penangkapan ikan ya, dan dengan cara yang tidak semestinya. Nah, itu.
Itu jadi yang perlu ditekankan bahwasanya penduduk itu dalam hal ini di dalam negara berkembang mengutamakan adanya suatu hasil dalam waktu yang singkat. Nah, seperti tadi kalau kita kaitkan dengan pengertian ini lebih kepada pengertian yang klasik. Nah, sedangkan ada permasalahan lagi, permasalahan terkait dengan negara berkembang, misalkan terkait dengan adanya suatu kemiskinan. Nah, kemiskinan itu tidak hanya dalam arti seperti kebutuhan ya, kebutuhan dalam arti sandang pangan papan saja, melainkan kemiskinan dalam hal intelektual, dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, ini juga mempengaruhi terkait dengan adanya suatu dampak atau impact yang nanti akan berikan kepada lingkungan itu sendiri. Nah, jadi pengetahuan itu juga masih dalam kadar yang minim. Nah, seperti itu. Lalu masih adanya suatu kemiskinan di bidang hukum ya. Artinya masyarakat ini masih banyak yang tidak mengetahui hukum lingkungan ini seperti apa, terkait dengan haknya, terkait dengan kewajiban, terkait dengan seharusnya seperti apa dan bagaimana. Nah, ini jadi ada permasalahan selain tadi ada permasalahan dari penduduk ya, karena saking banyaknya jumlah penduduk dan adanya faktor kemiskinan, juga ada faktor regulasi. Nah, regulasinya seperti apa? Nah, regulasinya ini lebih bersifat sentralistik, lebih bersifat sektoral, namun sektoralnya parsial dan kurang koordinatif dan sebagainya. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita bicaranya mengenai undang-undang lingkungan itu harus ada aturan turunannya, seperti misalkan ada perda dan sebagainya. Nah itu ya. Kemudian terkait juga ada dampak dari ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, pasti ada dampaknya. Dampak itu pasti bisa mempengaruhi adanya suatu dampak dari dampak biologi, dampak fisika, dampak kimia maupun dampak sosial yang paling nyata, seperti itu ya. Kemudian itu kalau dalam negara berkembang. Kemudian kita berbicara di dalam negara yang maju. Kalau negara maju itu walaupun sudah dikatakan maju, namun tetap saja ini ada dampak yang dihasilkan atau ada dampak lingkungan di sini. Nah, misalnya kita lihat di negara maju itu kan ada yang namanya industrialisasi, ada pertambangan dan sebagainya. Nah, dari industrialisasi misalnya itu ada menghasilkan gas, yang menghasilkan limbah, baik itu limbah cair, limbah padat. Nah, kemudian kalau misalkan dari pertambangan ya, pertambangan itu kan ada prosesnya, dan namanya proses dari observasi ya, ada proses terkait dengan pengangkutan ya, eksploitasi, eksplorasi, nah dan lain sebagainya, atau konstruksi dan lain sebagainya. Itu pasti akan menghasilkan suatu limbah atau gas ya, menghasilkan gas, limbah cair, limbah padat, yang akhirnya akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada lingkungan ya tadi ya. Jadi tidak hanya di negara maju, di negara berkembang juga pasti banyak dampak-dampak lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal mengantisipasi dampak-dampak yang ada dari suatu kegiatan ekonomi atau suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh si subjek, maka harus ada suatu analisa ya, analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, analisa dampak lingkungan ini sangat penting karena digunakan atau diaplikasikan dalam penerapannya, langkah yang preventif. Nah, langkah preventif itu langkah pencegahan. Nah, jadi langkah pencegahannya itu ya dengan cara adanya suatu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di dalam analisis dampak lingkungan ada kerangka acuannya, ada kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan, ada yang namanya rancangan pengelolaan lingkungan, ada yang namanya rancangan terkait pemantauan. Nah, itu di situ sudah ada tertera dalam AMDAL. Nah, untuk menganalisa sebagai kajian ilmiah juga dilihat adanya suatu daya tampung ya. Kalau kita menganalisa AMDAL atau menganalisa suatu lingkungan, itu juga dilihat dari daya tampungnya, dilihat daya dukung ya, dilihat dari tipologi lingkungannya. Daya tampung misalkan, nah daya tampung bagaimana sih lingkungan ini dapat menyerap energi, dapat menyerap zat yang ada. Nah, seperti itu terkait dengan daya tampung. Nah, daya dukungnya ini bagaimana? Daya dukungnya ini
suatu daya yang memang untuk mendukung suatu kegiatan manusia. Nah, di situ. Jadi kita lihat dari daya dukung dan daya tampung, kemudian tipologi dari lingkungan itu. Nah, jadi perusahaan yang memang atau suatu jenis kegiatan usaha yang harus memiliki AMDAL itu yang memang dalam hal skalanya penting dan besar. Karena apa? Kita lihat sendiri istilah dari peraturan perundang-undangan. Istilah dari peraturan perundang-undangan itu kan menyebutkan bahwasanya analisis mengenai dampak lingkungan itu merupakan suatu kajian terkait dampak yang penting dan besar terhadap lingkungan yang digunakan untuk digunakan sebagai bahan dari suatu keputusan, ya, memutuskan suatu apakah nanti si perusahaan ini berhak tidak atau boleh tidak beroperasi dan lain sebagainya, atau kegiatan usaha tersebut boleh tidak dilaksanakan. Nah, itu jadi yang menjadi acuan terkait dengan mengenai analisis dampak lingkungan. Nah, ada unsur yang penting dan besar. Nah, dikatakan penting dan besar itu apa? Dikatakan penting apabila ada indikatornya, misalkan dari penduduknya. Nah, penduduknya ini yang terdampak akan banyak atau sedikit. Nah, itu kita lihat dari penduduknya. Nah, kemudian kita lihat dari wilayahnya. Nah, wilayahnya ini dalam skala regional, lokal atau nasional, seperti itu. Wilayahnya terdampaknya itu kecil atau besar, seperti itu. Lalu intensitas waktu dampak ini dalam hal waktunya akan sebentar ataukah dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam jangka waktu pendek ataukah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, seperti itu. Kemudian ditentukan dengan adanya suatu faktor yang lainnya, misalkan faktor itu terkait dampak. Nah, lingkungan lainnya ikut terdampak atau tidak, atau kita sebut multiplier efeknya itu ada tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sifatnya ini kumulatif, terkait dengan dampaknya ini kumulatif ataukah tidak, berbalik ataukah tidak. Nah, seperti itu. Nanti dilihat juga nih berbalik atau tidak. Nah, kemudian ditentukan lagi dengan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Dan dalam hal pemberian analisa, ya, pemberian analisa terkait dampak lingkungan, perusahaan ini wajib. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang memang tidak memiliki dampak yang penting dan dampaknya tidak besar, ya, katakanlah semacam usaha-usaha yang tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap dampak lingkungan, maka itu si perusahaan hanya menggunakan yang namanya upaya, dalam arti upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan AMDAL karena tidak berdampak penting dan besar, ini bisa menggunakan yang namanya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, kemudian kalau juga bisa menggunakan suatu usaha yang kecil dan tidak sangat berdampak besar dan tidak berdampak penting, itu bisa hanya menggunakan surat pernyataan kesanggupan dalam hal pengelolaan dan pemantauan terkait dampak lingkungan yang ada. Nah, itu jadi dampak lingkungan atau analisa dampak lingkungan atau yang lainnya ini sebagai langkah preventif. Artinya izin ini juga harus analisa ini harus didahulukan sebelum adanya suatu kegiatan lingkungan itu, ya, untuk meminimalisir terjadinya pencemaran, ya, terjadinya kerusakan. Nah, karena pencemaran itu merupakan suatu tindakan di mana baik itu merupakan suatu tindakan manusia baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang tentunya akan melampaui batas baku dari lingkungan dan tentunya pasti akan berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah, itu, ya, yang perlu kita diskusikan saat ini terkait dengan analisa. Kemudian yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap AMDAL, analisis dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan itu tidak hanya masyarakat, ya, dalam arti selain masyarakat itu juga yang berkewajiban mengawasi itu adalah menteri, ya, ada gubernur, ya, ada bupati dan wali kota. Nah, secara tidak langsung masyarakat juga bisa melakukan suatu laporan, ya, misalkan saudara menemui adanya suatu tindakan yang tindakan yang mencemari lingkungan, saudara bisa laporkan, ya, ke dinas lingkungan hidup, baik itu secara online maupun secara offline. Nah,
kalau sudah terjadi misalkan dalam suatu kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha yang lainnya terjadi suatu pencemaran dan terjadinya suatu kerusakan, maka si perusahaan atau si pelaku ini wajib menjalankan atau wajib melaksanakan suatu penanggulangan. Ini diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, khususnya dalam pasal 53. Nah, itu disebutkan bahwasanya yang bagi perusahaan atau subjek yang melakukan suatu pencemaran ya, melakukan suatu kerusakan, maka harus bertanggung jawab dengan cara penanggulangan. Nah, penanggulangannya itu apa? Penanggulangannya bisa dengan beberapa langkah ya, ada yang namanya pemberian informasi ya, ada isolasi, ada penghentian. Kemudian ada dengan cara lain berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya terkait dengan teknis itu banyak sekali ya, terkait dengan pengumuman ya, maksimal itu pengumuman terjadinya suatu pencemaran dan kerusakan itu maksimal 24 jam, terhitung 24 jam. Kemudian terkait dengan isolasi itu banyak ya, seperti identifikasi ya, penggunaan alat untuk penanggulangan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait penghentian ya dari berbagai macam kegiatan yang mendukung suatu aktivitas yang berdampak lingkungan itu harus dihentikan, seperti itu, baik itu sarana prasarananya, alat-alatnya juga harus diberhentikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam hal pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, misalnya ada perusahaan yang melakukan suatu dumping atau pembuangan limbah yang memang pembuangan itu dilaksanakan tidak dengan cara yang semestinya, maka ini akan dikenakan suatu sanksi ya. Sanksinya berupa ancaman 3 tahun penjara dan denda sekitar 3 miliar rupiah. Nah, itu. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kualitas ya lingkungan kita ya? Caranya dengan kita menerapkan peraturan perundang-undangan dengan maksimal, dengan penegakannya juga ya dengan maksimal. Nah, seperti itu, dan tidak hanya bersifat sentralistik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mulai dari lingkungan sekitar kita bisa mulai belajar untuk berbuat suatu atau melakukan suatu aktivitas yang mendukung lingkungan itu menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Nah, lalu kita terapkan di lingkungan sekitar kita dan lingkungan-lingkungan yang lainnya, karena terkait dengan lingkungan yang sehat dan bersih itu merupakan suatu jaminan di dalam konstitusi ya, khususnya di dalam konstitusi kita itu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 28H menyebutkan bahwasanya warga negara Indonesia berhak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, seperti itu. Nah, jadi salah satu penerapannya ya, salah satu yang mendukung adalah dengan adanya suatu regulasi di bidang lingkungan hidup. Nah, kurang lebihnya itu pembahasan terkait dengan lingkungan, hukum lingkungan pada khususnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.